Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pramasta Fasin Firdaus dengan NIM 221910101075 dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember akan menjelaskan mengenai materi motor induksi pada mata kuliah Teknik Tenaga Listrik. Baik, kemudian ini adalah beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama ada empat. Saya bagi menjadi empat secara umum. Itu ada pengertian motor induksi itu sendiri, lalu ada konstruksi motor induksi, klasifikasi, dan juga prinsip kerja dari motor induksi. Baik, yang pertama adalah pengertian dari motor induksi. Motor induksi itu merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan arus induksi. Motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator, di mana arusnya bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat dari adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putarnya yang dihasilkan oleh arus itu. Kemudian untuk kegunaannya ada secara umum saya terbagi menjadi dua, yaitu untuk industri, yaitu dalam skala besar. Ini merupakan motor induksi yang jenis tiga fasa karena memang kapasitas dan luarannya bisa lebih besar. Yang kedua adalah peralatan rumah tangga yang mana ini merupakan jenis yang satu fasa karena daya keluarannya memang rendah dan cukup untuk rumah tangga saja. Kemudian selanjutnya adalah konstruksi dari motor induksi, komponen-komponennya. Secara umum di sini saya bagi menjadi dua, yaitu komponen stator dan juga komponen rotor. Di sini ada banyak komponennya, ada end belt, wiring cover, motor frame, kemudian fan blade, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah komponen stator, bagian stator. Di sini ada tiga yang saya masukkan, ada rangka luar, inti, dan juga belitan yang ada pada stator. Stator sendiri merupakan bagian dari motor listrik induksi yang berfungsi sebagai stasioner dari sistem rotor. Nah, penempatan rotor itu sendiri biasanya mengelilingi dari eh, motornya, seperti itu. Untuk yang pertama adalah rangka luar. Rangka ini berfungsi untuk melindungi inti stator dan juga melindungi bagian dalam dari stator. Kemudian ada inti. Inti ini biasanya dilapisi dengan silikon yang berfungsi untuk membawa medan magnet bolak-balik yang menghasilkan histeresis dan arus steady. Kemudian yang ketiga adalah belitan. Bagian kan yang pada gambar kanan merupakan belitan. Belitan ini biasanya menggunakan sumber energi listrik tiga fasa seperti itu. Dan semakin besar kutub dari motor, maka semakin berkurang juga kecepatan dari motor tersebut. Kemudian yang kedua adalah rotor. Di sini rotor saya terbagi menjadi dua jenis, yaitu sangkar tupai dan wound rotor. Ya, untuk yang pertama adalah sangkar tupai. Seperti namanya, sangkar rotor ini berbentuk seperti sangkar, yang mana yang sangkar ini terdiri dari satu set batang penghantar tembaga atau aluminium. Kemudian batang-batang tersebut dihubung pendek pada kedua ujungnya dengan cincin hubungan pendek. Seperti itu. Kemudian adalah wound rotor. Wound rotor ini dibuat melingkar sebanyak kutub statornya. Seperti itu. Kemudian dihubungkan ke cincin yang dipasang pada batang as atau poros dengan sikat yang menempel. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi dari motor induksi. Sebelumnya adalah sebelum melangkah ke motor induksi,
Untuk motor itu sendiri sama seperti generator, ada dua bagian, dibagi menjadi dua, yaitu motor AC dan juga DC. Nah, untuk motor induksi itu sendiri masuk ke dalam jenis motor yang AC. Nah, motor induksi terbagi menjadi dua, yaitu ada satu fase dan juga tiga fase. Yang pertama adalah satu fase. Motor induksi satu fase adalah motor listrik yang menggunakan sumber energi listrik satu fase untuk mengoperasikannya. Motor induksi satu fase ini bekerja dengan satu kumparan pada saat runningnya. Kemudian, motor ini dapat dikatakan bekerja bukan berdasarkan medan putarnya, tetapi berdasarkan dengan gabungan antara medan maju dan juga medan mundur. Dan bila salah satu medan tersebut dibuat lebih besar, maka rotornya akan berputar mengikuti putaran dari medan tersebut. Itu merupakan yang satu fase. Kemudian, gambar tersebut merupakan teori perputaran medan ganda pada motor induksi satu fase. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa flux sinusoidal bolak-baliknya dapat ditampilkan sebagai dua flux yang berputar, di mana masing-masing fluxnya bernilai setengah dari nilai flux bolak-baliknya yang berputar dengan kecepatan sinkron dengan arah yang saling berlawanan. Itu merupakan motor induksi jenis satu fase. Kemudian adalah yang tiga fase. Motor induksi yang tiga fase ini mempunyai medan magnet yang berputar yang dihasilkan oleh sumber energi listrik tiga fase dan memiliki daya yang tinggi. Makanya biasanya digunakan di industri-industri yang besar seperti itu. Sumber dengan motor fase tiga fase ini biasanya digunakan oleh motor induksi tiga fase. Motor ini tiga fase ini mempunyai tiga kumparan yang terpisah antar satu sama lainnya yang dialiri oleh arus listrik yang berbeda antar fasenya. Sehingga keadaan ini akan menghasilkan resultan flux magnet yang berputar seperti halnya kutub magnet aktual yang berputar secara mekanik. Itu merupakan klasifikasi dari motor induksi. Kemudian adalah prinsip kerja dari motor induksi itu sendiri. eh Motor induksi bekerja berdasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lorentz dan juga hukum Faraday. Kenapa ke hukum Lorentz? Hukum Lorentz berpengaruh karena hukum Lorentz merupakan perubahan magnetik akan menimbulkan gaya, yang akan menimbulkan gaya. Kemudian untuk hukum Faraday-nya adalah tegangan induksi yang akan ditimbulkan oleh perubahan induksi magnetik pada suatu lilitannya. Kemudian tegangan induksi pada konduktor disebabkan oleh konduktor yang dipotong oleh medan magnet. Lalu konduktor yang dihubungkan menjadi satu menghasilkan tegangan induksi yang mengalir dari konduktor ke konduktor lainnya. Nah, berdasarkan hukum Lorentz, ketika arus berada di antara medan magnet, maka akan menghasilkan gaya. Seperti itu. Lalu konduktor akan ditarik oleh gaya untuk bergerak sepanjang medan magnetiknya. Selanjutnya adalah kecepatan pada motor induksi. Untuk motor induksi itu sendiri menghasilkan kecepatan yang ada terpengaruh dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah jumlah kutubnya yang dihubungkan dengan persamaan kecepatan sinkronnya sama dengan 120 kali dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah kutubnya. Kemudian adalah slip motor induksi. Nah, slip motor induksi itu apa? Slip motor induksi adalah selisih putaran antara bagian yang diam atau statornya dengan bagian yang bergerak. Nah, agar motor induksi ini dapat menghasilkan torsi dan berputar, maka dari itu harus ada perbedaan kecepatan antara medan putar stator dan juga rotornya. Apabila mungkin keduanya berputar dengan arus yang dengan kecepatan yang sama, maka tidak akan ada arus induksi yang timbul pada rotor, sehingga tidak ada gaya yang mendorong rotor untuk berputar.
Kemudian, tegangan induksi pada rotor rotor dipengaruhi oleh kecepatan rotor relatif terhadap medan magnet dari stator. Kecepatan rotor pada motor induksi tidak selalu sama dengan kecepatan medan magnet dari stator. Kemudian, perbedaan antara kedua kecepatan yang berbeda tersebut dinamakan dengan slip yang meningkat sebanding dengan bebannya. Seperti itu. Kemudian, untuk persamaannya sendiri adalah persentase dari slipnya ini jika sama dengan kecepatan slip dalam RPM dibagi dengan kecepatan sinkron dalam RPM. Nah, kecepatan sinkron kan rumusnya adalah yang seperti yang ini sebelumnya, 120 kali frekuensi per jumlah kutub, dibagikan dengan maksudnya kecepatan slip dibagi dengan kecepatan sinkron dikali 100%. Seperti itu. Atau dengan rumus yang sama tetapi beda posisi saja, yaitu kecepatan sinkronnya dikurangi dengan kecepatan motor dibagi dengan kecepatan sinkron dikali dengan 100%. Ini merupakan untuk rumus untuk atau persamaan untuk mencari persentase dari slip seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi. Seperti efisiensi pada umumnya, efisiensi di sini dicari atau dirumuskan dengan P output atau daya keluarannya dibagi dengan daya masukan dikali dengan persentase 100% seperti itu. Jadi akan menghasilkan efisiensi yang dapat dihitung dengan rumus tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang motor induksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.